Balita Pos TV Channel Badabis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sana, dimanapun anda berada yang menyaksikan tayangan ini, kembali lagi di tayangan video dialog kita di program podcast Betandang. Hari ini alhamdulillah kita berada di Tugu View Tower yang kini tengah viral di perbincangan publik di dunia maya. Dan untuk membahas itu, karena memang lagi tren atau viral, ini kita hadir dua narasumber yang cukup berkompeten untuk membahas itu terkait dengan pro kontra pembangunan atau rencana pemerintah Provinsi Bengkulu untuk merobohkan bangunan View Tower yang ada di belakang kita saat ini. Nah, di sana tanpa berpanjang kita langsung perkenalkan kedua narasumber dan sekaligus kita akan mulai berdiskusi dengan beliau. Dan Bang, silakan perkenalkan diri, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bedepis. Bedepis. Iya, alhamdulillah pagi ini diundang oleh Bung Damar nih Ya. karena katanya View Tower lagi Heboh di Rubuh. heboh lah, lagi rame ya. Kebetulan juga di sini ada Ketua KNPI Kota nih. Waduh, selamat pagi. Ya. Luar biasa Ketua KNPI Kota nih gitu. Nah, ini Ya, Bang. Damar. Jadi dengan Bung siapa nih? Bung. Langsung disampaikan. Langsung diperkenalkan. Baiklah, selamat pagi. Ya. Jumpa lagi, nama saya Supratman, biasa dipanggil Iwan. Kebetulan dikasih amanah sama kawan-kawan di kota sebagai Ketua KNPI Kota. Ya. Ya. Selamat datang. Nah, ini Bang, kita mulai dari Bang Yulpi Perus, Bang. Peri. Bang Peri, selaku Rektor Universitas Hazairin Bengkulu. Bang, kan sudah memantau nih beberapa hari ini rencana pemerintah provinsi untuk merobohkan bangunan View Tower senilai 34 miliar lebih dan memang sudah puluhan tahun tidak diperfungsikan. Nah, dari pandangan Abang bisa disampaikan kepada adik sana gimana cerita? Ya kan baru rencana. Kata orang kan mendung itu kan belum berarti hujan. Okay. Nah begitu. Ya. Rencana itu bisa jadi bisa tidak kan gitu kan. Berarti masih 50-50 ya? Masih 50-50. Oke. Tapi kalau ditanya pendapat saya pribadi, Ya. mungkin kita kembali dulu kepada konsep pembangunan ya. Pak. View Tower ini kan dibangun pasti ada maknanya. Ya. Kan begitu ya. Ada filosofi. Namanya pembangunan itu kan harus berkelanjutan. Jadi pemimpin boleh berganti, Ya. tapi pembangunan harus tetap berkelanjutan. Oke. Itu kalau suatu daerah ingin maju. Jangan sampai pemimpin berganti, apa yang sudah dibangun kita nggak lanjutkan. Ya, kita abaikan. Ini udah berapa lama diabaikan ini? 12 tahun. Tapi ketika ada pergantian awal itu, ini memberikan aset, ini bisa mendatangkan pemasukan misalnya. Ya. Sehingga pun siapa menjadi pemimpin ini harus dilanjutkan. Karena yang investasi ini kan sangat luar biasa nih. Ya. Nah sehingga kalau ada sekarang lagi rame-rame misalnya ingin dirobohkan nih, Ya. itu sah-sah saja rame-rame. Tapi saya selaku akademisi melihat satu, kita dasari konsep pembangunan. Yang kedua, ayo kita duduk bareng lah, ya diundang. Jangan sampai lupa lokal etnik harus diundang. Orang-orang sekitar sini kan tahu. Dulunya kan ini bukan View Tower. Iya, dulu ada Tugu juga. Oh iya, Jadi ingat. sejarah itu, jadi kalau mungkin misalnya pihak PUPR mengkaji secara teknis, Ya. tapi secara sosiologi dan kesejarahan harus diundang orang yang ahli sejarah juga. Nggak mungkin kalau nggak ada ini dulu, nggak ada bangunan awal dulu, pasti ada makna dan sejarah. Kenapa dulunya sebelum berubah bentuk jadi View Tower itu ada Tugu di sini? Benar. Jadi kalau kita hanya bicara misalnya secara teknis orang PUPR, secara pemerintah nanti dari Pemprov, dari DPR, kan kita sama tahu. Ini sejak tahun berapa sih? Jangan-jangan yang jadi anggota dewan sekarang atau yang jadi kabis PU sekarang ataupun jadi pemimpin daerah belum lahir ini, sejarahnya udah bangun. Kita udah lupa, main roboh-roboh aja. Ya. Jadi coba ditanya sama yang tua-tua, Harus coba menghargai ditanya sejarah sama juga ya. iya lagi dong. Jadi ditinjau semua aspek secara holistik. Jangan secara parsial saja. Benar. Bisa ditinjau dari segi pendapat pemerintah, pendapat DPR secara teknisnya. Ya coba para ahli sejarah dong diundang dong. Ya. Kenapa? Dulu nggak bentuknya nggak begini, sekarang dirubah begini. Maksudnya apa? Ya. Nah kemudian kenapa ini tidak berfungsi? Ya itu tadi yang saya katakan. Karena prinsip pembangunan harus berkelanjutan. Faktanya tidak berkelanjutan. Tidak berkelanjutan. Sehingga terbengkalai. Akhirnya terbengkalai 12 tahun. Sekarang rame-rame yang mau dirobohkan. Ya. Coba dipikirkan lagi lah. Benar. Kan begitu ceritanya. Jadi intinya kalau Abang secara pribadi, kalau dikasih opsi setuju atau tidak? Ya kalau saya dikatakan tuh ya boleh dikatakan tidak setuju kalau ini dirobohkan. Dengan pertimbangan tadi Kajilah dulu secara holistik, secara menyeluruh. Ini kan yang baru rame ini kan ada saya baca di media tuh sudah ada kajian dari PUPR kata dia begitu. Teknis, tapi kajian sosial sejarahnya sudah belum? Nah itu. Jadi Iya kan? Jadi sesuatu kebijakan itu tidak hanya sekedar kajian teknis. Lah iya, jangan Filosofi. makanya saya bilang. Benar. Jangan-jangan termasuk saya ketika ini ada di bangun saya belum lahir. Atau lagi yang jadi UPR. Ujung-ujung kita tanya dong sama orang tua-tua kita. Iya. Kenapa sih ada di sini?
Kenapa nggak di Simpang 5 situ dipasang dulu tigu-tigu? Dengan Bung Ketua KNPI selaku tokoh muda, bagaimana melihat pro kontra, setuju atau tidak? Ya, jadi saya sempat dalam beberapa kali statement menyampaikan bahwa KNPI Kota setuju jika Tugu PU Tower ini akan dirubuhkan. Ya. Tapi setelah saya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, Kok berubah lagi nih? bukan berubah. Gimana? Kita memang benar tahapan yang harus dilalui itu seperti kata Pak Rektor, kita harus tahu historisnya bagaimana ini kan, ditelusuri dulu sejarahnya, monumennya dulu sebelum PU Tower sudah ada. Ya. Meskipun ini dulu namanya Lapangan Merdeka, tempat orang-orang main sepak bola kalau zaman dulu itu kan tahun 80-an itu. Tapi yang saya lebih kaji kemarin dari KNPI, saya menilainya gini Pak Rektor. Kita melihat bahwa pembangunan Tugu PU Tower ini menghabiskan dana 34,6 miliar. Di tahun 2007 kemudian diresmikan tahun 2010 oleh Gubernur Junaidi Hamzah, masih PLT waktu itu kan. Nah, anggaran yang digelontorkan untuk membangun PU Tower ini cukup besar. Kemudian setelah itu dari 2010 sampai ke 2022 ini, sekarang udah 12 tahun nggak berfungsi dan nggak ada manfaatnya PU Tower ini. Sementara di tahun 2020-2021 kemarin itu sempat akan dianggarkan 5 miliar dan 7 miliar untuk rehab ataupun perawatan Tugu PU Tower ini oleh Pemda. Itu kan menggunakan dana APBD, Pak. Kalau kemudian nanti dikaji lagi terus tahun 2023 nanti dianggarkan lagi untuk rehab PU Tower ini, misalnya dianggarkan aja 5 miliar. Itu kan uang rakyat, Pak. Kemudian manfaatnya apa sih? Sementara yang kita habiskan miliaran rupiah ini uang rakyat, Pak. Sangat sedih kita kalau gitu kan. Uang rakyat dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang kayak gini nih nggak kerasa manfaatnya. Apa manfaatnya kan? Apakah bisa menghasilkan PAD? Apakah ini memang betul jadi tempat destinasi wisata rujukan orang masyarakat Provinsi Bengkulu untuk kumpul di sini? Tapi kalau tidak, ya saya rasa nggak masalah kalau dirobohkan. Oke. Nah ini makin menarik nih. Nah ini Bang, gimana Bang? Artinya dari tokoh pemuda melihat dari perspektif yang berbeda ini Bang. Ya tadi kan tokoh pemuda lihat dari anggaran, itu kan APBD ya. Sekarang pertanyaan saya, APBD yang menyetujui siapa sih? DPR. Lah, berarti kan wakil kita kan? Berarti kita setuju ini dibangun dari awalnya. Kok sekarang DPR misalnya menyetujui dirobohkan? Logika kita di mana jalannya nih? Ya kan bukan ujuk-ujuknya Pemprov. Pemprov kan mengajukan disetujui. Anggaran kan persetujuan DPR. Iya benar. Nah seharusnya permasalahannya itu tadi karena pembangunan kita terus berkesinambungan berkelanjutan. Tapi berganti pemimpin, kenapa ini tidak dilanjutkan? Kenapa azas manfaat nggak dipikir? Ini maka jadi rame karena sudah 12 tahun dilihat ya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya kan gitu. Tapi ketika bergantian berpimpinan, ini masih suasananya masih baru diresmikan, terus dimanfaatkan. Regulasinya turun, bagaimana cara memanfaatkannya? Takutnya regulasi pemanfaatannya juga belum ada. Barang ini jadi nih, tapi regulasi pemanfaatannya belum ada misalnya. Ya gimana mau jadi? Iya kan? Ya nggak bisa begitu kan? Kan begitu. Kan harus begitu ceritanya. Jadi harus regulasinya harus jelas. Nah, ini gimana? Jadi makin menarik ya, bahwa memang ada dua pandangan yang berbeda, bahwa kajian ketika ini kita pertahankan monumen ini akan menjadi harus ada cost. Dan jadi ini kan tidak semudah, tidak cukup setahun 2 tahun ini Bang. Bagaimana Bang untuk peliharaannya Bang? Kan pembangunan, makanya saya katakan ketika ini jadi, itu kan regulasinya harus diatur. Bagaimana pola pemanfaatannya? Kan itu, nah regulasi setelah ini jadi belum ada sama kali. Sehingga begitu ganti pimpinan ya enak saja. Diganti lagi kan gitu kan. Tapi kan begitu seharusnya ini dibangun, regulasinya harus mengiringi. Ini bagaimana kita tingkat pemanfaatannya. Ini kan jadi ramai karena sudah sekian tahun tidak dimanfaatkan. Tapi kalau kita main roboh-roboh kan memang mempertahankan memperoleh dan mempertahankan sangat berat. Kalau membangun itu kan gampang ya, tapi setelah jadi mempertahankan itu yang sangat sulit. Nah, jangan itu tadi artinya harus mempertimbangkan secara matang bahwa nanti ketika robohkan bangun lagi, nanti ganti pemimpin karakter dan ganti lagi masih sama juga. Dibengkali lagi gimana? Oleh karena itu, makanya saya katakan tadi ajak kajian sejarah. Nah, kan begitu ini. Kenapa sih dulu monumen awal kata Bung Iwan tadi? Kan dulu belum seperti gini. Benar. Kenapa sih ada di sini? Kemudian namanya Lapangan Merdeka. Artinya kan ada sejarah nih sebenarnya.
Kan gitu. Nanti kalau misalnya mau dirobohkan, didatarkan, apa iya? Ya. Lo dulu dibangun ini Tugu. Tugu. Nah, artinya benar. Nah, ini benar, tanggapan. Silakan. Jadi kalau kita kembali ke sejarah itu kan kalau kata orang itu jas merah, Pak ya. Oh iya. Kita memang nggak boleh melupakan jas merah itu. Ya. Kalau memang di sini ada histori sejarahnya yang betul-betul sangat penting bagi warga masyarakat Bengkulu, ya tidak boleh untuk dibongkar. Tapi secara ekonomis untuk anggaran saya rasa ini nggak patut dipertahankan kalau secara ekonomis. Karena kalau dulu kita bangun, lihat itu kan udah banyak yang sompel itu bangunannya itu kan. Yang atas juga udah pada karatan semua kan. Kalau dulu menghabiskan dana anggaran sampai 34,6 miliar pembangunannya. Kalau sekarang diaudit lagi oleh BPK, kemungkinan nilainya ini tidak sampai lagi 34 miliar. Ya, karena terjadi penyusutan aset itu. Ya kan? Oke. Nah, kemudian nanti akan kita anggarkan lagi rehab, rawat. Nah, sebelum kita anggarkan atau pemerintah daerah anggarkan itu sebaiknya dikaji. Saat itu direhab, dirawat, tujuan pemanfaatannya apa? Harus jelas juga ya. Jangan mekanisme untuk baik mau nanti dirobohkan ataupun dianggarkan ulang. Tentu mekanismenya harus dilalui regulasinya di DPR itu kan. Kalau untuk perobohan atau penghapusan aset itu setahu saya di DPRD itu ada di Komisi 1 Pak bidangnya. Nah, di sana itu nanti dibahas secara komprehensif seperti kayak mau hibah lahan UIN. Itu dibahas di Komisi 1. Sampai sekarang nggak tuntas-tuntas hibah lahan UIN itu, Pak. Ya. Gini Bung Iwan, misalnya nih, ya Bung Damar ya. Kan tadi dianggarkan oleh DPR. Fungsi pengawasan siapa sih sebenarnya? DPR. Loh, ketika ini nggak jalan, ketika ini udah berjadi, Nah, mana fungsi DPR? ya kan kita gaji-gaji kan begitu. Ini anggaran, DPR ini kan wakil kita ini. Benar. Wakil rakyat nih. Saya anggarkan 34, kamu kerjakan pemerintah, kemudian diawasi. Ya. Kok nampak sudah jalan nggak ada pemanfaat? Ya, dipanggil dong. Dia diskusi lagi dong. Ya. Anggarannya begitu besar. Panggil itu kenapa ini? Oh iya, kenapa? Ini udah miliaran kan? Iya, makanya sekarang itu sinergitas itu coba kita jalan. Jadi tidak bisa sepihak. Kita mau bicara-bicara aja loh. Nanti kan kembali lagi loh. Dulu kan dibangun. Ya saya udah setuju. Fungsi pengawasan siapa ini sebenarnya? Ya DPR. Tidak ada DPR. Makanya fungsi pengawasan secara regulasi dari anggaran di kucuran dari mana? Di mana? Ya. Karena fungsi kan budgeting, controlling, dan legislasi. 3 fungsi DPR. Iya kan? Nah, artinya ini ketika terjadi kemubaziran, artinya jangan salahkan masyarakat. Iya. Jangan salahkan eksekutif juga. Betul. Artinya pengawasnya tidak ada. Tapi memang tanda kutip tidak ada pengawasan. Tapi dewannya berganti-ganti juga. Dari beberapa saya baca di itu ada kok anggota dewan yang tidak setuju langsung dirobohkan kok. Ada. Berarti kawan itu kan mungkin paham mereka dengan fungsinya. Filosofi dan latar belakang. Makanya saya katakan tadi Bung Iwan, silahkan anggota DPR berganti, silahkan pemimpin daerah berganti, tapi yang namanya pembangunan terus berkelanjutan. Tapi kalau dari awal itu kita dimanfaatkan azas manfaat. Jadi gini, tidak hanya view tower Bang ya, ketika pembangunan semua pembangunan kalau tidak mengedepankan azas berkelanjutan, ya bakal seperti ini nasibnya. Dan banyak, contohnya Mispemda. Sekarang kan Dekranasda. Ya kan gedung-gedung yang sarana yang jadi di kita itu kan seringnya begini, Bung Damar. Kalau udah jadi misal terjadi pergantian itu menyalahkan yang lama. Tapi kalau memang sudah terjadi pergantian pimpinan apa segala itu kan sudah di beban kita. Ayo kita carikan solusinya. Gitu sebenarnya kan. Jadi inilah nyalakan lagi. Kalau nggak selesai kita. Iya benar-benar. Bangun ini. Artinya kita terus mundur ya. Iya, namanya kita kan tidak sempurna. Benar. Gimana kita carikan solusinya, kita duduk bareng, ya kan itu. Makanya saya katakan seperti View Tower ini. Saya baca sudah ada kajian teknis dari PU, ada beberapa item tuh. Ya sekarang kajian sejarahnya mana? Benar. Nah ini Bung Iwan. Ini tokoh muda nih yang paham ini. Mana nih Bung Iwan? Ya tapi kan ada juga kita lihat tuh beberapa statement dari Ketua KKT itu. Ya. Bang Mamu itu, Pak Sapril. Dia sendiri sebagai tokoh masyarakat yang tinggal di sini, di lingkungan ini, mengatakan bahwa View Tower ini bau pesing di bawahnya, kotor. Ya karena tadi tidak dimanfaatkan. Iya. Nah, sehingga dia sebagai tokoh masyarakat mungkin banyak tahu sejarah di sini, Pak Rektor ya. Tapi dia malah mendukung untuk merobohkan.
Malah katanya udah lambat itu katanya. Dari dulu semestinya. Ya artinya tadi benar kalau saya melihat mengambil benang merah bahwa memang ketika suatu kebijakan atau keputusan atau mungkin rencana yang mau diambil itu harus melibatkan semua pihak. Ya. Jangan sampai nanti ketika dilaksukan atau dieksekusi itu menimbulkan gejolak Dan saling menyalahkan, jangan saling lagi kita saling menyalahkan. Nah akhirnya itu tadi kita selalu dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang itu terus. Ya. Nah sementara kita pembangunan ini kan mestinya berkelanjutan tadi Betul. konsepnya. Ya. Jadi tidak hanya ngurusin view tower terus tiap ganti pemimpin. Ya kan banyak lagi yang Banyak harus aspek yang lain dikerjakan. mestinya. Disitulah melihat perubahan atau kemajuan suatu daerah, Bang, ya. Iya, betul Artinya dengan sekali. banyak bangunan monumen, ya kan? Bukan malah kita fokus dengan itu terus. Iya, apa seperti Pak Mumu tadi bilang ya wajar lah dia kalau udah buk pesing di tengah kota loh. Di depan rumah gubernur. Tapi apa? Permasalahan kan dari awal. Ini kan dilihat kan baru sekarang. Ya. Awal dibangun dulu kan nggak buk pesing. Enggak, bagus. Rame yang datang. Iya. Iya kan? Awal jadi kan? Liftnya masih bagus. Ada kan? Masih jalan. Tapi kenapa itu Ya, jangan lagi, bahaya. Ini kalau sekarang bisa untuk jadi syuting dunia lain ini. Paling tidak makanya ini perlu dikaji lagi dari aspek sejarah, kemudian paduan aspek teknis ya kan. Ya direhab, misalnya mau direhab, kalau mau dirobohkan mau jadikan apa ke depan, tapi yang paling penting tuh aspek sejarah. Aspek sejarah. Karena memang dulu sejarahnya sudah ada tugu. Sudah ada tugu, sudah ada monumen. Ya kan, monumen. Jadi itu yang perlu dicamkan oleh di sana. Nah, di sana itu saja diskusi kita yang cukup apa ya? Yang cukup hangat ini. Ternyata di diskusi ini terjadi pro dan kontra, ada setuju ada tidak. Nah, tinggal lagi bagaimana Pak Gubernur untuk memutuskan kebijakan atau rencana tersebut agar jangan sampai menimbulkan gejolak di kemudian dan jangan sampai program yang direncanakan itu nanti tidak berkelanjutan. Karena apapun yang direncanakan tanpa dibarengi dengan semangat untuk berkelanjutan, semuanya bakal senasib dengan view tower ini. Oh iya. Ya kan? Tidak hanya view tower juga, hanya masuk bangunan lain. Jadi jangan melihat dari aspek nilainya. Ya. Karena tadi satu aspek sejarah. Betul. Nah, tadi jas merah tadi jangan lupa sejarah. Karena sesuatu yang berdiri di sini tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ada filosofinya. Betul. Benar Pak ya? Betul lah. Oke. Nah, Bang, terakhir pesan untuk bagi para pemangku kebijakan. Closing statementnya. Ya, pesan saya sebelum mengambil suatu keputusan coba kita duduk bareng dulu lah ya. Ya. Termasuk maka seperti dari awal saya katakan tadi, termasuk para sejarah, para orang tua kita jadi duduk bareng lah. Ya. Kalau saya lihat kemarin kan ya dari tinjauan aspek teknis baru, tapi sejarahnya kan belum. Seperti yang dikatakan oleh tokoh pemuda tadi bahwa dulu kan ada monumen dari sini, bukan gini aja gitu. Nah, makanya tadi duduk bareng, panggil yang tua-tua sini yang tahu sejarahnya. Saya takutkan kan jangan termasuk saya sendiri, jangan belum lahir dulu nih. Apa masuk Bengkulu tahun berapa? Saya aja masuk Bengkulu tahun 88. Udah ada kan? Ya udah ada monumen yang dulu yang pertama. Iya, masih tugu, masih sederhana ya. Iya. Jangan-jangan yang para pemimpinnya sekarang belum lahir ketika dia dulu itu masalah. Nah, ini Bung Iwan, apa closing statementnya bagi pemerintah? Kalau saya sih gini aja Bung Damar sama Pak Rektor. Pesan saya sama pemerintah daerah dan baik pemerintah daerah, eksekutif dan legislatif, kalau mau membangun sesuatu itu dipikirkan dulu, Pak. Jangan sampai apa yang kita bangun itu akhirnya ya mubazir kayak gini kan. Karena yang kita gelontorkan itu adalah uang rakyat. Pakai belum sudah mau dirobohkan lagi. Iya, nah kan. Itu aja pesan saya Bung Damar. Nah, jadi satu pesan yang itu semoga bisa menginspirasi di sana, khususnya bagi para pemangku kebijakan. Kata kuncinya itu, apapun yang direncanakan harus berbasis berkelanjutan. Karena apapun yang direncanakan mau 1 triliun pun dibangun monumen atau bangunan semegap pun, kalau tidak dibarengi dengan semangat keberlanjutan juga akan sia-sia. Jadi semangat para pemimpin, para calon-calon pemimpin ke depan, khususnya mungkin sudah menghadapi tahun demokrasi, ingat, semangat pembangunan itu harus ditanamkan, bukan malah kemunduran, bukan malah ego sektoral yang terjadi. Ya sehingga jadi masyarakat benar-benar merasakan apa yang namanya itu manfaat dari sebuah pembangunan. Oke. Demikianlah dialog ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa memberikan wawasan bagi para pemangku kebijakan, semoga bisa menginspirasi masyarakat Provinsi Bengkulu, dan semoga saja apa yang direncanakan bisa bermanfaat bagi semua masyarakat Bengkulu. Demikianlah, Bang. Terima kasih atas waktunya. Salam. Sukses selalu, sehat terus. Maju terus kampus kita, Universitas Bedepis. Dan Bung Iwan, semangat pemudanya, semoga terus maju, jaya di mana-mana. HKTI. Oke, kita tutup dengan closing statement kita dengan tagline kita, Realita Positif Channel Bedepis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.